Halo sahabat Kula, selamat datang di Kisah Hidup Mulia. Yang subscribe semoga menjadi orang sukses. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang sangat menarik dan penuh akan pelajaran hidup, yaitu perjalanan luar biasa Mark Zuckerberg, seorang visioner yang membangun jejaring sosial terbesar di dunia. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi perjalanan hidup Zuckerberg dari masa kecil hingga menjadi CEO Facebook dan salah satu orang paling berpengaruh di dunia teknologi. Mark Elliot Zuckerberg lahir pada tanggal 14 Mei 1984 di White Plains, New York. Ia adalah anak dari Edward Zuckerberg, seorang dokter gigi, dan Karen Kempner, seorang psikiater. Zuckerberg tumbuh di Dobbs Ferry, New York, dan menunjukkan minat yang kuat dalam komputer dan teknologi sejak usia muda. Zuckerberg dibesarkan dalam keluarga Yahudi dan menunjukkan kecerdasan luar biasa sejak kecil. Ia mulai belajar pemrograman komputer ketika masih di sekolah dasar. Pada usia 12 tahun, Zuckerberg menciptakan program pesan instan yang disebut ZNet untuk membantu ayahnya di klinik gigi. Zuckerberg melanjutkan pendidikannya di Phillips Exeter Academy, sebuah sekolah menengah bergengsi di New Hampshire. Di sana, ia memperdalam keterampilannya dalam pemrograman dan mengembangkan berbagai proyek. Salah satu proyek awalnya adalah Schnapse, sebuah pemutar musik cerdas yang belajar dari kebiasaan pengguna. Di Phillips Exeter, Zuckerberg dikenal sebagai siswa yang sangat berbakat, terutama dalam bidang matematika dan ilmu komputer. Ia juga menunjukkan minat dalam bahasa asing, termasuk bahasa Latin dan Yunani. Proyek Schnapse yang ia kembangkan menarik perhatian perusahaan teknologi besar seperti Microsoft dan AOL, yang menawarkan untuk membeli proyek tersebut dan mempekerjakan Zuckerberg. Namun, ia menolak tawaran tersebut dan memilih untuk melanjutkan pendidikan di Harvard University. Pada tahun 2002, Zuckerberg masuk ke Harvard University, di mana ia belajar ilmu komputer dan psikologi. Di Harvard, ia menciptakan beberapa proyek, termasuk CourseMatch dan FaceMatch. FaceMatch, sebuah situs web yang memungkinkan pengguna membandingkan foto mahasiswa dan memilih siapa yang lebih menarik, mendapat perhatian luas dan kontroversi. FaceMatch merupakan proyek yang menampilkan keahlian Zuckerberg dalam pemrograman dan kemampuannya untuk menarik perhatian. Meskipun kontroversial dan akhirnya ditutup oleh administrasi Harvard, FaceMatch memberikan ide dasar untuk proyek berikutnya yang lebih besar, ke Facebook. Pada tanggal 4 Februari 2004, Zuckerberg dan teman-teman sekelasnya, Eduardo Saverin, Andrew S1MCH Pronunciation Cholum, Dustin Moskovitz, dan Chris Hughes, meluncurkan Facebook dari kamar asrama mereka di Harvard. Situs ini awalnya dirancang untuk membantu mahasiswa Harvard terhubung satu sama lain, tetapi segera berkembang ke universitas-universitas lain dan menarik perhatian di luar kampus. Setelah melihat potensi besar Facebook, Zuckerberg memutuskan untuk meninggalkan Harvard dan pindah ke Palo Alto, California, pada tahun 2004. Di sana, mereka mendirikan kantor pertama Facebook dan mulai menarik investasi dari pemodal Ventura. Salah satu investor awal yang penting adalah Peter Thiel, co-founder PayPal. Di Palo Alto, Facebook mulai tumbuh pesat. Dalam waktu singkat, situs ini membuka pendaftaran untuk mahasiswa dari universitas-universitas lain dan kemudian untuk siswa sekolah menengah. Pada tahun 2006, Facebook membuka pendaftaran untuk siapa saja yang berusia di atas 13 tahun dengan alamat email yang valid, mengubahnya menjadi jejaring sosial global. Pertumbuhan Facebook yang cepat menarik perhatian investor besar lainnya, termasuk Accel Partners, yang menginvestasikan $12,7 juta dalam putaran pendanaan seri A pada tahun 2005. Zuckerberg juga mulai merekrut talenta berbakat untuk bergabung dengan timnya, termasuk Sheryl Sandberg, yang bergabung sebagai Chief Operating Officer pada tahun 2008. Facebook terus berinovasi dan menambahkan fitur-fitur baru yang menarik pengguna. Pada tahun 2006, mereka meluncurkan Newsfeed, yang memungkinkan pengguna melihat pembaruan dari teman-teman mereka dalam satu tempat. Meskipun awalnya kontroversial, Newsfeed segera menjadi salah satu fitur paling populer di Facebook. Newsfeed memungkinkan pengguna untuk lebih mudah mengikuti aktivitas teman-teman mereka dan menerima pembaruan tentang apa yang terjadi dalam jaringan mereka. Fitur ini juga membuka peluang baru bagi pengiklan untuk menjangkau audiens yang lebih luas melalui iklan yang ditargetkan. Pada tahun 2007, Facebook meluncurkan platform aplikasi pihak ketiga, yang memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi dan permainan yang dapat diintegrasikan dengan Facebook. Langkah ini membuka pintu bagi ribuan aplikasi, termasuk permainan populer seperti Farmville dan Candy Crush, yang membantu meningkatkan interaksi dan keterlibatan pengguna di platform. Pada tahun 2011, Facebook memperkenalkan Timeline, sebuah desain ulang besar yang memungkinkan pengguna menampilkan hidup mereka dalam urutan kronologis. Timeline memungkinkan pengguna untuk menceritakan kisah hidup mereka dengan cara yang lebih visual dan menarik, serta menambahkan dimensi baru pada cara pengguna berbagi pengalaman mereka di platform. Pada tahun 2012, Facebook melakukan penawaran umum perdana, IPO, dan mulai diperdagangkan di bursa saham Nasdaq. IPO ini merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarah teknologi, dengan Facebook dihargai sekitar $104 miliar. Namun, tidak semuanya berjalan mulus.
Harga saham Facebook awalnya turun setelah IPO, menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor. IPO Facebook pada tanggal 18 Mei 2012, menarik perhatian global dan menciptakan harapan besar di kalangan investor. Namun, harga saham Facebook turun tajam dalam beberapa bulan pertama setelah IPO, karena kekhawatiran tentang kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan yang cukup dari pengguna mobile. Meskipun menghadapi tantangan awal, Zuckerberg dan timnya bekerja keras untuk meningkatkan model bisnis Facebook dan meningkatkan pendapatan melalui iklan mobile. Mereka juga terus berinovasi dan menambahkan fitur-fitur baru untuk mempertahankan dan meningkatkan basis pengguna. Untuk memperluas ekosistem Facebook dan mencapai audiens yang lebih luas, Zuckerberg memimpin serangkaian akuisisi strategis. Pada tahun 2012, Facebook mengakuisisi Instagram, sebuah platform berbagi foto dan video, seharga $1 miliar. 2 tahun kemudian, mereka mengakuisisi WhatsApp, aplikasi pesan instan, dengan harga $19 miliar. Selain itu, Facebook juga mengakuisisi Oculus VR, perusahaan teknologi realitas virtual, seharga $2 miliar. Akuisisi Instagram pada tahun 2012 adalah langkah strategis untuk memperluas kehadiran Facebook di dunia berbagi foto dan video. Instagram terus tumbuh dan menjadi salah satu platform sosial terbesar di dunia, dengan lebih dari 1 miliar pengguna aktif bulanan pada tahun 2020. Akuisisi WhatsApp pada tahun 2014 memungkinkan Facebook untuk memperkuat posisinya di pasar pesan instan global. WhatsApp memiliki basis pengguna yang besar di seluruh dunia, terutama di Eropa, Amerika Latin, dan Asia, dan membantu Facebook memperluas jangkauannya. Akuisisi Oculus VR pada tahun 2014 menunjukkan visi jangka panjang Zuckerberg untuk teknologi realitas virtual dan potensinya untuk mengubah cara orang berinteraksi dan berkomunikasi. Zuckerberg melihat VR sebagai langkah berikutnya dalam evolusi komputasi dan berharap untuk mengintegrasikan teknologi ini dengan platform Facebook di masa depan. Di bawah kepemimpinan Zuckerberg, Facebook tidak hanya fokus pada pertumbuhan pengguna, tetapi juga pada inovasi teknologi dan pengembangan infrastruktur. Facebook mengembangkan berbagai proyek teknologi, termasuk kecerdasan buatan, augmented reality, dan konektivitas internet global melalui proyek Internet.org. Proyek Internet.org diluncurkan pada tahun 2013 dengan tujuan untuk memberikan akses internet yang terjangkau kepada miliaran orang yang belum terhubung di seluruh dunia. Melalui kemitraan dengan operator seluler, Facebook berhasil menyediakan akses internet gratis atau murah di berbagai negara berkembang, memungkinkan lebih banyak orang untuk terhubung dan mengakses informasi online. Facebook juga berinvestasi besar dalam penelitian dan pengembangan kecerdasan buatan, AI, untuk meningkatkan pengalaman pengguna di platform. AI digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk moderasi konten, iklan yang lebih relevan, dan pengenalan gambar serta video. Laboratorium Riset AI Facebook, yang dikenal sebagai Facebook AI Research, FAIR, menjadi salah satu pusat penelitian AI terkemuka di dunia. Selain itu, Zuckerberg juga melihat potensi besar dalam teknologi augmented reality, AR. Pada konferensi pengembang tahunan F8, Facebook memperkenalkan berbagai inisiatif AR, termasuk kamera AR yang memungkinkan pengguna menambahkan efek visual pada foto dan video mereka. Zuckerberg percaya bahwa AR akan menjadi bagian penting dari masa depan komputasi dan terus mendorong inovasi di bidang ini. Facebook terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan pengguna. Di bawah kepemimpinan Zuckerberg, perusahaan berkomitmen untuk menciptakan dampak sosial positif dan mempromosikan keterhubungan global. Zuckerberg dan timnya terus bekerja untuk meningkatkan platform Facebook dan memastikan bahwa itu tetap relevan di dunia yang terus berubah. Mereka berfokus pada inisiatif untuk meningkatkan keamanan, privasi, dan kesejahteraan pengguna, serta memperluas jangkauan teknologi baru seperti realitas virtual dan augmented reality. Masa depan Facebook melibatkan penggunaan teknologi canggih untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lebih imersif dan interaktif. Zuckerberg melihat potensi besar dalam menggabungkan AI, AR, dan VR untuk menciptakan dunia digital yang lebih terhubung dan personal. Zuckerberg juga berkomitmen untuk menggunakan platformnya untuk kebaikan sosial. Melalui inisiatif seperti Free Basics dan Internet.org, Facebook berusaha untuk menyediakan akses internet kepada mereka yang paling membutuhkannya, serta mendukung upaya-upaya untuk memerangi perubahan iklim, meningkatkan pendidikan, dan mempromosikan hak asasi manusia di seluruh dunia. Perjalanan inspiratif Mark Zuckerberg, seorang visioner yang membangun jejaring sosial terbesar di dunia. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dan wawasan tentang bagaimana dedikasi, inovasi, dan visi dapat menciptakan perubahan besar. Semoga bermanfaat dan memberikan pengetahuan. Jangan lupa tinggalkan like dan komentar positif untuk mensupport kami. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah berikutnya. Jangan lupa subscribe.